Perjalanan 10 menit, ternyata ada markas besar Zionis Yahudi Internasional. Inilah markas Zion. Jadi di sini kurang lebih sekitar 5 hektar. Jadi bukit itu dibeli, dipagar 5 hektar keliling. Ya, pagarnya itu ya ini Zion, Zion merah, Bukit Doa, Zion. Di pos satpamnya ada unit anjing pelacak Polda Jatim. Qadarullah, saya waktu itu diminta untuk mengisi pengajian mantan-mantan Kapolres Kapolwil di Jalan Raja Basa. Nah, itu Raja Basa Unmer itu. Akhirnya saya sampaikan, ini kan mantan-mantan Kapolwil, Kapolres. Saya sampaikan, ini aneh Pak, kenapa Polda Jatim dijadikan herder, padahal ini jelas-jelas menakut-nakuti masyarakat sekitar, dan ini benar-benar melanggar hukum. Akhirnya mantan-mantan Kapolwi dan mantan-mantan Kapolres ini tidak percaya. Akhirnya selang berapa hari, ayo Ustadz Andri, kita berangkat ke lapangan. Langsung saya ajak ke lapangan. Marah mereka Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Kamis yang lalu sudah saya mengungkap di slide, beberapa slide yang saya munculkan. Begitu kita melakukan pemetaan gerakan kristenisasi di wilayah Malang Raya ini, persis seperti operasi kristenisasi yang dilakukan oleh misionaris di kawasan Afrika. Ya. Jadi mereka menciptakan proyek segitiga emas. Kalau pintu utara itu Lawang, Batu, penggenapannya Karangploso, yang sudah saya tunjukkan slide-nya. Pintu selatan itu Peniwen, Swaru, Sitiharjo. Akhirnya kita mencoba untuk melakukan perlawanan. Kita merespon itu. Saya mencoba minta nasihat kepada Ketua Majelis Ulama Jawa Timur waktu itu, yaitu Bapak Kiai Haji Misbah, Allahumma yarham. Beliau memberikan nasihat, Ustadz Andri, kalau antum membunuh ular, mana dulu yang antum habisi, ekornya atau kepalanya? Saya jawab, kepalanya Pak Kiai. Oleh karena itu, ketika melakukan perlawanan terhadap gerakan kristenisasi di wilayah Malang Raya ini, pusat-pusat kepalanya dulu yang harus dihadapi. Akhirnya pintu utara itu proyek penggenapan segitiga emas yang sangat mengkhawatirkan umat Islam se-Malang Raya, yaitu penggenapan proyek segitiga emas di depan Arhanud, di depan Arhanud Karangploso. Itu dibebaskan seluas 5 hektar. Akan dibangun proyek seminari terbesar se-Asia Tenggara untuk penggenapan proyek segitiga emas itu. Tidak tahunya di belakangnya ada Jenderal LB Murdad. Ini tantangan berat bagi kita. Alhamdulillah, wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Kita waktu itu berpikir panjang, kalau Karangploso jebol, padahal wilayah Karangploso itu basis pesantren, mayoritas muslim. Kalau kita tidak berhasil, otomatis jangka panjangnya akan terjadi pemurtatan besar-besaran. Alhamdulillah, biidnillah, atas izin Allah dan pertolongan Allah, alhamdulillah, kita kerjasama dengan Bapak Bupati Malang waktu itu, Pak Said dari Palopo. Jadi beliau pangkatnya kolonel. Alhamdulillah, beliau pasang badan, walaupun beliau pangkatnya kolonel,
menghadapi Jenderal LB Murdani. Beliau siap pasang badan, tapi harus pakai strategi. Jadi benar-benar Allah mudahkan. Qadarullah, ada dari keluarga Arhanud, yaitu Bapak Letkol Sumarto, Letnan Kolonel Sumarto. Beliau punya keluarga. Beliau wakafkan tanahnya persis di depan proyek seminari terbesar se-Asia Tenggara itu. Sehingga akhirnya alhamdulillah kita berhasil dengan sirriyah, dengan rahasia kita bangun masjid, mulai dengan pondasi. Alhamdulillah. Jadi benar-benar gerakan kita cantik, sirriyah, rahasia, tidak sampai diketahui masyarakat. Sehingga akhirnya alhamdulillah Bapak Bupati menjadikan proyek masjid ini sebagai legitimasi kekuatan hukum untuk menolak pembangunan seminari terbesar se-Asia Tenggara ini. Ditolak karena sesuai dengan Perda Kabupaten Malang, itu radius sekian ratus meter sudah tidak boleh lagi, radius sekian ratus meter dari masjid tidak boleh lagi dibangun tempat ibadah yang lain. Alhamdulillah berhasil. Sehingga akhirnya tanah 5 hektar yang dulu dibeli oleh seorang muslim haji lagi, kemudian dibalik nama pada Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia Batu, kemudian proposal pendirian itu disupport oleh Jenderal LB Murdani, sudah sampai ke meja bupati. Alhamdulillah gagal. Sehingga akhirnya tanah 5 hektar itu dijual untuk perumahan. Sampai sekarang itu namanya perumahan Dedaun. Alhamdulillah, persis di depan perumahan militer Arhanud. Kenapa kok diletakkan di perumahan militer Arhanud? Tujuannya supaya aman. Nah itu. Apalagi itu Jenderal LB Murdani. Alhamdulillah. Kita berhasil menggagalkan proyek penginapan segitiga emas di wilayah Karangploso itu. Dan akhirnya setelah masjid kita dirikan Ma'had Tahfidzul Quran Al-Firqatun Najiyah yang sekarang santrinya sudah ratusan. Alhamdulillah. Dan itu juga promotornya juga banyak dari jamaah Masjid Al-Ghifari. Ya, termasuk Pak Haji Ahmadi. Ya. Alhamdulillah. Kemudian proyek segitiga emas pintu utara, pintu selatan. Alhamdulillah, biidnillah, atas pertolongan Allah, atas izin Allah. Alhamdulillah, kita mencoba untuk sesuai dengan nasihat Ketua Majelis Ulama Jawa Timur. Kepalanya dulu yang harus kita fokuskan. Akhirnya, qadarullah, begitu rapi sekali Allah mengatur itu. Jadi tiba-tiba gereja Pantai Kosta menjual asetnya, karena di sana di desa Peniwen itu ada 2 aliran Protestan, satu Jawi Wetan, satu Pantai Kosta. Nah, aset gereja Pantai Kosta dijual. Alhamdulillah, itu pas sudah timingnya sudah. Allah begitu rapi sekali mengaturnya, sehingga akhirnya kita mencoba koordinasi dengan majelis-majelis taklim ibu-ibu di Malang. Alhamdulillah, aset gereja Pantai Kosta itu kita beli. Walaupun dengan nama-nama samaran. Waktu itu saya masih belum punya jenggot gitu ya. Jadi nama saya rubah jadi Andreas. Jadi Andri jadi Andreas. Jadi alhamdulillah pendeta Pantai Kosta percaya. Nggak curiga. Alhamdulillah kita atur secara rapi sekali. Kita minta bantuan Pak Camat untuk melakukan transaksi. Alhamdulillah berhasil. Dan prosesnya sangat panjang sekali. Jadi mulai tahun 93 sampai 96 terjadi konflik fisik. Mulai 93 sampai 96 yang sudah pernah saya sampaikan di Masjid Al-Ghifari. Alhamdulillah. Padahal desa Peniwen itu di belakangnya ada Jenderal LB Murdani. Bahkan dijadikan desa teladan nasional. Yang meresmikan tidak tanggung-tanggung Wakil Presiden Sudarmono.
Pak Darmono waktu itu. Menteri pejabat tinggi negara semua datang. Jadi desa teladan nasional. Tapi ternyata di dalamnya terjadi pelanggaran HAM. Kenapa? Desa Peniwen ternyata punya aturan khusus. Yang Muslim wajib berubah KTP Kristen. Itu sudah jadi aturan baku. Karena sistem pemerintahan di desa Peniwen itu yang paling tinggi gereja, baru pemerintahan desa. Nah itu. Sampai akhirnya beberapa pelanggaran HAM itu kita laporkan ke Pangdam 5 Brawijaya. Karena dulu memang kekuatan keamanan itu dulu itu militer. Kalau sekarang kan polisi, Pak. Kalau dulu militer. Tahun-tahun 94, tahun 96, ya kan, 95 itu militer. Sehingga akhirnya kita lapornya ke Pangdam 5 Brawijaya. Kita sampaikan pelanggaran HAM yang dilakukan desa Peniwen, pemerintahan desa Peniwen, terutama gereja. Bahkan juga diskriminasinya luar biasa terhadap minoritas Muslim. Waktu itu ada 7 Muslim dari jumlah penduduk 6.500. Nah, karena kita sibuk menangani proses perizinan, ya kan, yaitu untuk jangka panjang di desa Peniwen, kita sampai lupa terhadap pemantauan 7 orang Muslim yang ada di desa Peniwen, yang KTP-nya Kristen ini. Nggak taunya mereka diteror door to door, sampai akhirnya mereka hijrah ke Malang. Ada yang ke dekat Masjid Al-Ikhlas, ada yang ke Batu dan beberapa yang lain. Tinggal 2 orang. Dari jumlah penduduk Muslim 2 orang. Dari jumlah penduduk 6.500 jiwa. Tapi alhamdulillah, biidnillah, atas pertolongan Allah, akhirnya proyek markas yang ada di desa Peniwen Allah mudahkan, walaupun prosesnya konflik fisik mulai tahun 93 sampai 96 dan keras sekali, melibatkan antar pejabat-pejabat tinggi, ya kan? Sampai pembantu gubernur waktu itu. Kita menghadapi pembantu gubernur dan sebagainya. Kita melompat langsung ke Kodam 5 Brawijaya. Jadi waktu itu kita minta bantuan Pangdam 5 Brawijaya. Sehingga akhirnya kita untuk penanganan Peniwen ini oleh Pangdam 5 Brawijaya diserahkan kepada Waas Intel Kodam 5 Brawijaya. Alhamdulillah. Walaupun prosesnya itu begitu panjang karena konflik fisik luar biasa. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita berhasil mendirikan sebuah markas di desa Peniwen yang sampai sekarang ini jumlah penduduk Muslim bertambah. Dakwah terus kita gerakkan. Pendekatan persuasif. Karena apa? Dulu Peniwen itu mayoritas Muslim. Setelah didatangi pendeta dari Belanda dan Kanada, berubah. Yang Muslim tinggal 7 orang. Nah, itu. Dari mayoritas Muslim. Yang Muslim tinggal 7 orang dari 6.500 jiwa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Begitu juga kawasan Malang Selatan. Jadi benar-benar kita menghadapi tantangan cukup berat sekali. Kenapa? Waktu itu kita mengandalkan mahasiswa-mahasiswi. Jadi yang kami rekrut waktu itu Fakultas Pertanian UB. Ada 15 mahasiswa-mahasiswi Fakultas Pertanian UB. Kita kader. Jadi setiap Sabtu Ahad, Masya Allah, 15 mahasiswa ini seringkali menyisihkan uang saku dari kedua orang tuanya, disisihkan untuk dakwah ke Malang Selatan dari 15 mahasiswa-mahasiswi ini. Karena modal kita semangat. Nggak ada, kita nggak punya support dari Agnia, nggak ada. Kita mandiri semuanya. Alhamdulillah, setiap Sabtu Ahad mahasiswa-mahasiswi ini kita ajak dakwah ke Malang Selatan. Kita menghadapi 4 menteri. Tahun 89, 90. 4 menteri itu pegang peranan penting di Indonesia. JB Sumarlin, Radius Prawiro, Adrianus Moy,
dan Kosmos Batubara. Bahkan yang meresmikan proyek 4 menteri tidak tanggung-tanggung, yaitu Pangkom Kamtib Sudomo. Jadi Pangkom Kamtib Sudomo. Jadi kita menghadapi 5 menteri. Mereka punya proyek besar, ribuan hektar mereka punya proyek di sana. Sehingga terjadilah pemurtatan besar-besaran di kawasan Malang Selatan. Alhamdulillah, kita modalnya semangat saja. Sampai-sampai kita mengeluarkan fatwa di kalangan masyarakat, ambil fulus sembako di gereja, ambil. Tapi malam hari sampean semuanya, antum semuanya harus ngaji. Jadi Ahad pagi mereka mengambil sembako fulus dari gereja, tapi malam hari mereka harus ngaji. Dan itu mahasiswa-mahasiswi Fakultas Pertanian dari UP itu kita ajak. Jadi kita berangkat itu karena di sana ngajinya jam 9 malam. Tidak ada yang ya kalau jam 9 malam di Malang ya ditinggal jamaah. Ya. Jadi di sana kita berangkat ba'dal isya, nyampe tidak ada akses sepeda motor, tidak ada, jalan kaki, Pegunungan Kapur, pakai oncor itu. Kita jalan kaki ke Pegunungan Kapur. Nyampe di lokasi tempat pengajian kita sudah jam 9 malam. Kita mengadakan pembinaan, terus lakukan pembinaan. Alhamdulillah, sampai pihak gereja itu bertanya-tanya, loh kok gak murtad-murtad? Nah itu, alhamdulillah, ternyata malam hari mereka dibangkitkan, dikuatkan akidahnya. Karena waktu itu kalau kita tidak mengeluarkan fatwa, kita bolehkan mengambil sembako sama uang dari gereja, kita dari mana? Uang kita aja mengandalkan cuma yaitu tadi uang saku dari orang tua. Ya kan? Uang saku dari orang tua itu kita sisihkan. Nah, dan itu pun bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah pulangnya terlambat, artinya kalau pulang dari kita dakwah di Pegunungan Kapur, kita terlambat sekian menit saja, kita sudah tidak dapat bis menuju Malang. Akhirnya teman-teman mahasiswa itu kita ajak tidur di emperan toko Sumber Pucung, Pak. Di emperan toko sampai besok pagi menjelang subuh. Kita tidur di emperan toko. Itu yang kita lakukan. Alhamdulillah. Yang dulunya kita itu kambing, yang 4 menteri ini gajah. Alhamdulillah sekarang kita gajah. Sehingga akhirnya proyek-proyek 4 menteri itu sudah kosong. Lembaga-lembaga pendidikan Katolik sudah kosong. Alhamdulillah, ya kan? Bahkan kita sudah jadi pionir. Yang dulu kita belum punya ambulan. Mereka ambulan mereka itu, jadi dia jemput bola. Jadi ambulan yang mereka gerakkan itu datang ke pelosok-pelosok desa cari orang sakit. Nah, kita kan kewalahan menghadapi itu. Cari orang sakit, diobati sampai murtad. Seperti itu. Alhamdulillah, sekarang kita punya ambulan. Jadi kita punya ambulan, jadi sekarang sudah ambulan itu sudah tidak melakukan seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekarang kita jadi gajah, mereka kambing. Nah, itu. Jadi ini terjadilah syahadat massal. Jadi dulu dari Muslim masuk Katolik, kembali lagi ke Muslim. Jadi syahadat massal. Ya alhamdulillah, kita punya keyakinan waktu itu kalau sudah syahadat massal itu kurang lebih sekitar 500 keluarga, 500 kakak. Dan kita mikir apa yang bisa kita persembahkan untuk 500 kakak ini. Sementara gereja disupport pendanaan dari luar negeri besar-besaran. Alhamdulillah. Itu kita punya keyakinan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulan.
Kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam berjihad di jalan Allah, Allah akan bukakan pintu-pintunya. Alhamdulillah. Tidak masuk akal itu, Pak. Tidak masuk akal. Qadarullah, ada muhsinin dari Saudi Arabia. Itulah, dari Saudi. Itu tidak masuk akal, dari mana mereka tahu gitu. Langsung beliau mensupport sembako untuk 500 kakak dan pengobatan gratis. Itu per sembako itu 250.000 loh, Pak. 250.000. Berarti berasnya itu 20 kilo. Jadi otomatis per sembako 250.000 rupiah harganya benar-benar menjadi sesuatu yang wah di desa waktu itu. Padahal ini di desa tertinggal. Alhamdulillah, Allah memberikan pertolongan lewat sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi bagi Allah, kun fayakun. Allah gerakkan. Ya kan? Allah gerakkan. Sehingga akhirnya alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang ini yang dulunya setiap keluarga itu bapak ibunya muslim, anaknya Katolik. Alhamdulillah sekarang sudah terjadi perubahan besar-besar, terutama sekali di desa-desa tertinggal. Nah, alhamdulillah, jadi kita merespon gerakan kristenisasi di wilayah pintu utara dan pintu selatan. Nah, sekarang kita menghadapi tantangan, yaitu di 3 gunung. Sampai akhirnya Pak Haji Ahmadi dengan Pak Haji Sueb, Allahumma yarham, sudah meninggal. Beliau dulu aktif di Masjid Al-Ghifari. Beliau punya hardtop waktu itu. Ya, punya hardtop. Jadi saya mikir, kalau kita ke gunung itu harus pakai hardtop. Tidak mungkin kita pakai mobil-mobil biasa, ya kan? Yang harus bisa untuk naik ke gunung. Akhirnya sudah setiap bulan Ramadan, jadi 10 hari terakhir itu seringkali saya sampaikan ke Pak Haji Ahmadi, Pak Ahmadi, tidak apa-apa banyak orang iktikaf di masjid, tapi kita iktikaf di jalan dakwah, perjalanan. Jadi kalau berangkatnya ba'dul subuh, nyampe di Malang itu sudah buka puasa. jadi itu sudah nyampe di Malang buka puasa untuk menjebol 3 gunung yang ada di kawasan Malang Raya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi 3 gunung itu, pertama lereng Gunung Kawi. Di lereng Gunung Kawi ini kita menghadapi gerakan Zionis internasional lewat organisasinya yang berkedok sosial seperti Rotary Club, Lions Club. Ini tumbuh subur, bahkan anehnya banyak diminati oleh kalangan pengusaha muslim, dosen-dosen muslim, bahkan pejabat-pejabat muslim di Malang. Bahkan saya pernah menemukan pertemuannya itu di hotel-hotel berbintang. Pernah saya temukan di Hotel Montana, Suhat. Jadi banyak pejabat-pejabat muslim, dosen-dosen muslim, ya, ikut gerakan Zionis ini, yaitu lewat Rotary Clubs dan Lions Club. Begitu juga Zionisme Kristiani merupakan pendukung aktif dari orang-orang Kristen bagi gerakan perwujudan Israel Raya. Makanya kalau kita pas di lampu lalu lintas, pas kita stop lampu merah, itu seringkali kita mendapati di belakang mobilnya ada tulisan Yahweh. Yahweh berarti dia itu Kristen beraliran Zionis Yahudi, karena Yahweh itu Tuhannya Yahudi, ya kan? Yahweh. Nah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dari sisi historis dan kronologis berdirinya markas Zion di Gunung Kawi. Gunung Kawi itu kan terkenal markasnya syirik, ya kan? Gunung Kawi itu. Di sana ada pohon yang dibangga-banggakan, yaitu pohon Dewan Daru. Jadi orang sampai banyak
istilahnya tidur di bawah pohon dewandaru. Kalau sudah kejatuhan daunnya, waduh, dia meyakini rezekinya nomplok. Jadi di sana itu markasnya syirik di Gunung Kawi itu. Tapi dari Gunung Kawi itu perjalanan 10 menit ternyata ada markas besar Zionis Yahudi Internasional di atas lahan 5 hektar. Jadi Zion, kalau kita lihat dari tinjauan historis, Zion itu merupakan penyebutan untuk kota Yerusalem. Istilah baru bagi Zion adalah bahasa Ibrani adalah Hibat Zion, yang berarti cinta Zion, yaitu sebuah ideologi dan gerakan yang bertujuan untuk mewujudkan aspirasi Zion, yakni proyek Israel Raya. Gerakan ini sebagian besar menggali ideologinya dari nilai-nilai dasar tradisi Yahudi. Ini. Jadi pendirian markas Zion di lereng Gunung Kawi ini penuh dengan cara-cara kotor. Mulai dari penipuan berkedok sosial, penyewaan aparat keamanan, mulai dari tingkat 2 sampai tingkat 1, bahkan sampai unit anjing pelacak Brimob Polda Jatim di Medaeng. Jadi kalau kita mau ke terminal Bungarase, biasanya kita lewat di sana ada unit anjing pelacak Polda Jatim, kemudian ada penjara Medaeng di situ. Jadi kita bongkar aliran, jadi upetinya itu masuknya ke sana. Nah, itu untuk meneror masyarakat Muslim yang menolak pendirian markas Zion. Jadi ternyata mereka pakai oknum, ya kan? Pakai oknum. Mereka berikan upeti untuk menakut-nakuti masyarakat yang ada di sekitar markas Zion ini. Politik adu domba antar masyarakat serta penyewaan preman-preman mantan napi LP Kalisosok Surabaya, Jawa Timur. Ya, sampai pengamanannya itu 3 ring. Jadi seperti itu. Inilah markas Zion. Jadi di sini kurang lebih sekitar 5 hektar. Jadi bukit itu dibeli, dipagar 5 hektar keliling. Ya, pagarnya itu ya ini Zion, Zion merah, bukit doa, Zion. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di pos satpamnya ada unit anjing pelacak Polda Jatim. Qadarullah, saya waktu itu diminta untuk mengisi pengajian mantan-mantan Kapolres Kapolwil di Jalan Raja Basa. Nah, itu Raja Basa Unmer itu. Akhirnya saya sampaikan, ini kan mantan-mantan Kapolwil, Kapolres. Saya sampaikan, ini aneh Pak, kenapa Polda Jatim dijadikan herder, padahal ini jelas-jelas menakut-nakuti masyarakat sekitar, dan ini benar-benar melanggar hukum. Akhirnya mantan-mantan Kapolwi dan mantan-mantan Kapolres ini tidak percaya. Akhirnya selang berapa hari, ayo Ustadz Andri, kita berangkat ke lapangan. Langsung saya ajak ke lapangan. Marah mereka Pak, ini oknum. Ternyata setelah ditelisik, oknum dari unit anjing pelacak Polda Jatim, dia dapat upeti. Jadi cuma nempelkan papan unit anjing pelacak Polda Jatim, itu dapat fee. Ini oknum dari di Medaeng itu terbongkar akhirnya. Sehingga akhirnya alhamdulillah plannya dicopot. Jadi itulah Allah kalau ngatur itu rapi sekali Pak. Jadi pas kita diundang ngisi pengajian mantan-mantan jadi pensiunan-pensiunan Kapolres, pensiunan-pensiunan Kapolwil di Jalan Raja Basa. Alhamdulillah. Jadi jalan ceritanya itu seperti itu. Allah ngatur rapi sekali untuk menolong agamanya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini sinagog. Dan ini Pak, ini sinagognya. Terus ini 12 kenabian
yang diakui oleh Yahudi ada di sana. Dibangun seperti tempat-tempat kecil gitu. Jadi ini Solomon, Moses, jadi 12 kenabian yang diakui oleh Yahudi itu dipasang di sana. Ada sinagognya. Jadi ini kita foto, Pak, kita naik manjat tembok, manjat tembok, kita foto, kita syuting gitu. Ini markas 5 hektar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Temboknya, jadi temboknya saja keliling, Pak, ini, Pak. Tembok keliling 5 hektar. Jadi temboknya, kita kan mikir, Pak. Kita itu yang namanya tembok itu kan dari batu merah. Ini enggak. Temboknya itu pondasi, Pak. Saya mikir ini berapa biayanya. Ini temboknya keliling ini, Pak. 5 hektar. Luar biasa. Bangunannya elit. Ada aulanya, ada hotelnya, mewah sekali. Sementara kondisi umat Islam di bawahnya, di bawah bukit seperti ini, gubuk-gubuk, rumahnya gubuk-gubuk. Ini kondisi umat Islam. Nah, seperti ini rumahnya. Nah, ini pekerjaannya petani. Alhamdulillah, ternyata markas Zionis Yahudi yang ada di sana tidak melakukan gerakan dakwah, kalau bahasa kita, Pak. Tidak ada ekspansi dia. Jadi itu kita jaga, Pak. Apa namanya itu? Kita itu sampai jaga-jaga itu, Pak, ribat gitu ya, ribat ya kalau jaga-jaga itu ya. Nggak tahunya masuknya itu jam 2 malam, rata-rata jam 2 malam. Nggak ada yang mobil letter N, S, L, nggak ada. Semua letter B. Dan mobil-mobilnya Mercy, Bluebird bis, Bluebird dari Jakarta, letter B semuanya. Orang-orang bule. Itu jam 2 malam, rata-rata jam 2 malam. Jadi kita ribat, kita jaga itu, Pak, jam 2 malam baru kita ketahui mereka masuk ke markas Zion ini. Begitu dibuka ya pintu gerbangnya, langsung bis Bluebird, mobil Mercy itu, mobil-mobil mewah masuk semuanya. Langsung pintu gerbang ditutup rapat. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka. Ternyata setelah kita mencoba untuk melakukan terus penjagaan secara ketat, tidak ada pengaruh untuk masyarakat desa sekitar, tidak ada pengaruh. Tapi kita berpikir ini tidak menutup kemungkinan ini sangat berpengaruh untuk Indonesia. Jadi mereka melakukan pertemuan itu di sana, jauh dari pantauan aparat, jauh dari pantauan ormas-ormas Islam. Mobil-mobil mewah, Pak. Nah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ini kondisi umat Islam di bawahnya markas Zion itu. Ya, sangat miskin sekali. Nah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya kita mencari solusi, ya kan? Yang pertama, kita hilangkan trauma psikologis masyarakat. Karena apa? Masyarakat diancam. Kalau masyarakat melakukan perlawanan terhadap proyek markas Zion ini, tidak segan-segan akan dimasukkan penjara. Ya otomatis, Pak. Masyarakat desa itu takut sekali. Itu kita hilangkan trauma psikologisnya. Kemudian kita melakukan gerakan dakwah bilhal, pemberian sembako, pengobatan gratis, pelatihan keterampilan. Nah, ini. Jadi kita coba masyarakat, kita berikan sentuhan-sentuhan sosial. Nah, itu. Termasuk dulu dengan
Ustadz Abdullah Hadrami kita ajak itu dengan dari jamaah Masjid Al-Ghifari juga mahasiswa kita ajak untuk ke situ. Kemudian kita dirikan markas dakwah di depan markas Sion, jadi bersih di depannya, kita di bawah gitu. Walaupun cuma masjid kecil, tapi itu ternyata pengaruhnya besar sekali. Mereka ketakutan. Kemudian kita adakan pembinaan akidah umat ini lewat majelis-majelis taklim. Kita door to door, antar rumah ke rumah. Kita bina akidah umat ini. Kemudian kita tempatkan dai di sana untuk memantau terus bagaimana pergerakan-gerakan Zionis Yahudi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, akhirnya Allah memberikan jalan keluar. Waktu itu kita berpikir, kemana kita akan mengadukan permasalahan ini. Sampai akhirnya kasus yang ada di lereng Gunung Kawi ini saya jadikan sebagai tesis. Saya jadikan sebagai tesis untuk ngambil program S2. Ya, program S2. Akhirnya jadilah tesis itu. Alhamdulillah saya lulus. Dan baru setelah itu saya sampaikan ke Jakarta. Alhamdulillah ada respon. Sampai akhirnya dari BAIS, Badan Intelijen Strategis Angkatan Darat, datang ke pondok pesantren kita. Alhamdulillah beliau membantu kita, langsung datang ke lokasi, stop, ditutuplah. Karena apa? Menurut analisis dari Badan Intelijen Strategis Angkatan Darat, BAIS Mabes Angkatan Darat, ini proyek ini sangat membahayakan bagi NKRI. Akhirnya ditutup sampai sekarang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.